Lukas 2. Kita buka kebenaran ini setiap Natalan kita pasti mendengar tentang kebenaran kelahiran Yesus dan gembala-gembala. Kebetulan ini adalah gembala-gembala yang hadir ya. Saya pikir kalau gembala-gembalanya jumlah berapa, saya mau bagi buku pelajaran. Saya mesti dicatat dulu, kasih ke Sami berapa gembala yang datang di sini. Coba angkat tangan, berapa gembala? 1, 2, 3. Oh, cuma 3. Yang lain bukan gembala ya. Ya, jadi yang datang 3 orang gembala. Tapi pemimpin, ketua kaum pria, ketua kaum wanita atau majelis bisa angkat tangan. Ya, nanti akan dicatat sehingga Sami akan membagikan buku. Bishop Dek Heward Mills, hamba Tuhan yang jadi pemimpin salah satu gerakan Pentakosta di bukan Nigeria, di Ghana. Di Ghana, dan dia adalah timnya Pastor Yogicho, ya kan, Pastor Yogicho. Sehingga kalau di buku tulisan penggerak 1, 2, 3, baca bersama saya. Di daerah itu ada gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan. Ujian. Saudara, luar biasa menyampaikan firman, dan kemudian tentara Tuhan datang, yaitu para pemuji penyembah. Saudara, kalau kita suka menyanyikan pujian, memuji, menyembah Tuhan, maka saya percaya Tuhan memperlengkapi kita menjadi tentara-tentara Tuhan, menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Sebab Tuhan membutuhkan tentara-tentara di bangsa ini, untuk supaya kita bisa melihat bahwa setiap kota di mana ada gembala-gembala, kota itu dimenangkan untuk Tuhan. Amin. Di mana ada gereja, kota itu akan bersinar. Kota itu akan nyata kemuliaan Tuhan. Saudara, dulu saya masuk di sini karena saya mengalami jamahan Tuhan. Maka saya tidak mau berhenti berdoa. Saya terus berdoa. Dan saya baca buku, baca Alkitab setiap hari. Setiap 3 jam saya harus berdoa. Kalau saya jam 9 pagi, jam 6 pagi, jam 9 pagi berdoa, kemudian jam 12 mulai doa lagi. Kalau saya berhentinya, saya berdoa 2 jam, saya akan terusin lagi. Iya, 2 jam, sebentar lagi sudah terus, karena sudah mau 3 jam kan, 9, 12, jam 3, jam 6. Ntar kalau suami udah tidur, saya ulang lagi, saudara ya. Nah, satu tanda bahwa Tuhan melawan saya, Tuhan menjamah saya, dan saya mulai merasakan kasih Tuhan, dan tidak merasa air mata terus mengalir. Menangis dan menangis dan menangis dan menangis. Hati yang hancur dan kemudian tidak bisa tertahan. Maka keluarlah nada-nada di hati saya. Nyanyian-nyanyian yang indah yang Tuhan keluarkan dengan nada-nada di hati saya. Maka dalam pujian Sang Raja yang dijual di toko buku, mungkin ada 10 lebih, iya, lagu-lagu saya, termasuk Kasih dari Surga. Dia seperti air yang mengalir. Kalau orang benar berdoa, besar kuasanya, sebab dia gembala yang baik. Di hadapan hadiratmu ku berdoa. Dan ada banyak lagi, sengsaraku engkau yang menghitung. Dan banyak sekali saudara. Semua itu lahir dari keberadaan kita yang datang kepada Tuhan, yang mau berlututan menyembah Tuhan. Gembala-gembala ini datang dan terus menantikan kedatangan Tuhan.
menantikan tanda-tanda nubuatan itu. Dan kita yang ada sekarang adalah orang-orang pilihan Tuhan yang bisa melihat tanda-tanda heran dan mujizat yang sedang terjadi saat ini, saudara. Dan kalau kita lihat berupa pandemi, sebenarnya ini adalah suara Tuhan juga. Maka kita tidak perlu khawatir. Karena kalau orang khawatir, berarti dia tidak menantikan Tuhan. Maka saudara, setiap hamba-hamba Tuhan harus bersatu. Karena mereka duduk bersama menantikan. Di padang gurun punya domba-domba yang tahu, oh ini domba saya, ini domba saya. Tapi semuanya adalah milik Kristus. Amin. Saudara, sehingga tidak ada yang berasa, oh gereja saya jemaat yang besar, nanti kalau ikut, nanti bisa ngikut ke tempat lain. Saudara, ciri-ciri gembala masuk neraka. Saudara, iya, karena dia merasa itu milik dia. Padahal kita ini cuma kacungnya Tuhan, hambanya Tuhan. Dan kalau kita bernatalan, kita diberi kesempatan masih hidup, tanda. Maka Natalan itu adalah gembala-gembala bersatu di padang Efrata, menantikan nubuatan itu. Dan sekarang tanda-tanda nubuatan kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Apatah lagi yang Anda pikirkan? Apalagi yang Anda pusingkan? Makan masih ada. Dan saudara, saya setiap kali jalan dan kemudian Tuhan menyatakan di hati saya, burung di udara saja dia pelihara. Apatah lagi kamu, hai orang yang kurang percaya? Burung di udara kita tidak lihat dia masuk gereja, enggak ya? Tetapi dia ciptaan Tuhan, dia pun menyembah Tuhan dan berkicau-kicau. Sehingga saudara, dulu waktu saya mulai jatuh cinta terus berdoa, apa yang jadi? Saya duduk di teras rumah saya di Jakarta. Saya bisa dengar burung-burung itu bercerita. Dia punya burung, dia punya binatang, dia punya semua makhluk di bumi. Mereka punya bahasa masing-masing. Saudara, dan kalau Tuhan izinkan kau mendengar, dan Tuhan izinkan kau mengerti, kau akan tahu Tuhan itu luar biasa. Dan saya menangis karena saya mendengarnya. Saudara, saya percaya bukan hanya Salomo Tuhan bisa, tapi Anda dan saya. Bahkan Anda bisa melihat bahwa malaikat itu bisa dia datangkan kepada. Dan dia ceritakan, karena ada malaikat yang diutus untuk memberitakan firman yang disampaikan dari tata Allah, untuk berbicara pada gembala-gembala. Dan gembala-gembala menyampaikan pada domba-dombanya, merawat, menjaga. Kalau domba-dombanya kurang disiplin dan kurang aturan, tentu ada gembala yang harus menegur. Iya kan? Gembala-gembala pakai bawa rotan, tongkat kan? Tongkat gembala. Jadi tidak ada orang bisa bilang, kok gembala-gembala? Ya, diberi otoritas. Supaya kita rendah hati, saudara. Kita ngerti dan kita hidup dengan benar. Dengan itulah terang itu bercahaya. Orang melihat hidup kita, orang melihat sikap kita, orang melihat gaya bicara kita, orang melihat keberadaan yang rendah hati. Tuhan akan menjamah, Tuhan akan membuat terang itu bercahaya. Maka kita suka nyanyi, Yesus terang dunia, ya, dia bercahaya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Bercahaya di dalam dunia yang gelap. Ada satu teman tadi, saya, teman baik saya, ya, juga teman sekolah, dan kemudian terus sampai teman doa malam di sini. Nah, saudara, dia bercerita
Tapi Tuhan tahu bahwa teman saya ini mengasihi orang-orang yang di luar Tuhan untuk diselamatkan. Dia tidak bisa berkhotbah karena dia pun dibilang masih merokok. Jadi tidak karena merokok, saudara ya. Jadi Tuhan mengasihi orang berdosa, orang model apa saja. Bagi Tuhan, Tuhan melihat hati. Dan apa yang jadi, saudara? Dia bilang, dia selalu mendapatkan mimpi, sudah 30 tahun gak ketemu. Dan kemudian dia cari teman saya. Ternyata dia selalu mimpi Yesus datang membawa Alkitab. Tuhan punya banyak cara untuk menyelamatkan kita. Amin. 5 kali dia mimpi, terus Tuhan Yesus datang membawa Alkitab. Akhirnya dia tahan terus, tidak mau. Tanpa sadar dia mengalami sakit dan dia datang kepada teman itu dan bilang bahwa dia selalu didatangi Tuhan Yesus. Dan saudara, saat itu ya dia akhirnya datang kira-kira tahun lalu atau tahun ini juga, karena ini masih di tahun 2021 kan. Dan orang itu datang. Dan apa, saudara? Dia cerita. Maka teman saya ini yang dulu juga perokok dan masih suka saudara, tapi ada roh Allah di dalam dia. Maka saudara, orang itu datang kepada teman ini. Dan kemudian dia cerita, mereka nangis. Dan teman ini sebenarnya tidak tahu berdoa walaupun dia sudah sekolah penginjilan, karena dia terus dikejar kasih Tuhan. Datanglah orang yang mendapatkan mimpi ini, yaitu teman yang 30 tahun tidak berjumpa. Saudara, apa yang jadi? Dia bilang, ayo kita berdoa. Ternyata mereka yang suka datang di doa malam di sini, 2 orang. Itu ya, istrinya tidak ikut mendoakan karena bapak-bapak. Nah, 2 bapak ini selalu datang. Dan istrinya tentu ikut. Tetapi waktu ketemu kan dia ketemu temannya, yaitu suami dari teman saya. Nah, saudara, dan apa yang jadi? Dengan sederhana dan tidak bertele-tele dan tidak rasa keren banget, iya, mereka mendoakan dia. Mereka tanya, apakah kamu mau saya doakan untuk terima Yesus? Dia bilang, mau sudah. Tuhan punya banyak cara. Tidak peduli. Saudara, dan kemudian menangislah orang itu. Dan ternyata teman saya menangis. Dan temannya dia juga, mereka 2 orang yang selalu datang doa malam sini. Menangis terpisah-pisah. Tanpa berdoa yang hebat kayak pendeta-pendeta yang hebat. Sederhana. Dan kemudian air mata tidak tertahan. Dan kemudian itu ya yang agak masih berapi, tidak bisa tahan, sambil makan nangis terus, dikasih sapu tangan, dikasih tisu, nangis terus, dikasih Alkitab, nangis terus, sampai tidak bisa berbicara. Saudara, hanya karena teman saya ini sikapnya baik, cara dia bergaul sangat rendah hati walaupun dia pengusaha. Saudara, Tuhan mencari Anda dan saya dengan hati seorang hamba. Satu waktu saya berdoa dan Tuhan minta visi seorang raja, memperluas daerah pelayanan. Saudara, dan miliki jiwa seorang pahlawan, ditembak, disingkir, disikat, jatuh bangun lagi. Tuhan melatih jiwa seorang pahlawan, tidak mundur dan terus mencari Tuhan, terus mencari jiwa-jiwa, terus
disindir, diejek, dikatain. Manusia tidak sempurna karena banyak iblis mencari kelemahan kita. Dan dia tidak tahu dia pakai orang-orang yang punya banyak kelemahan untuk menyikat hamba-hamba Tuhan dengan mencari kelemahan-kelemahan. Sebab itu banyak hamba Tuhan itu cuma melihat kelemahan temannya dan ngapain bu? Padahal dia tidak tahu dia pun lebih banyak kelemahan. Karena dia pun menambah kelemahan, tidak suka bersatu. Maka saudara, marilah kita bersama-sama. Kita serius, rendah hati, kedatangan Tuhan sudah dekat. Orang itu pun yang menolak dan akhirnya Tuhan tidak bosan datang kepada dia dalam mimpi. Dan dia diselamatkan. Sampai berjam-jam mereka nggak bisa tahan 3 orang laki-laki perkasa. Karena mereka ini suka pergi nembak babi, saudara hutan. Biasanya kami kalau ada ibadah sini, maka kami dapat sumbangan babi, kadang-kadang babi hutan 17 ekor. Dan mereka yang datang, tapi mereka satu persatu hanya karena teman ini. Iya, orang baik. Saya Tuhan bisa nampak dalam, tanpa memandang kesetaraannya sebagai pengusaha. Dan dia tetap merangkul mereka. Nah, saudara yang punya villa di sini, dan itu tukang-tukangnya dan orang sekeliling itu diinjili dia, saudara. Bukan gembala sini yang injili, tapi teman saya ini. Dia tidak bisa tahu, dia injili terus. Saudara, ketemu orang tukang-tukangnya yang betulin renovasi, dia injili. Ini waktu Tuhan bagi kita. Waktu kita bersatu. Waktu kita tidak memandang denominasi dan gaya ibadah kita. Ada yang gaya ibadahnya tidak seperti kita yang bisa menari melompat, no problem. Ada yang melompat menari sampai berkeliling-keliling seperti doa semalaman kami, no problem. Jangan lihat bahwa harus sama dengan Anda gaya ibadah. Tidak harus. Tapi ingat, ada perubahan. Amin. Harus ada perubahan. Bahwa kita bisa bergandengan tangan, aku membutuhkan engkau. Natal ini adalah hari kita duduk bersama dengan rukun. Kalau kami, saya bersyukur saudara. Saya tahu bahwa banyak yang dari Medan. Nah ini tim ini Medan ya. Saudara, jadi ada yang dari Manado, saudara. Tapi kalau Natal itu kumpul bersama. Dari berbagai merek gereja bisa kumpul bersama. Dan hari ini kalau kita bisa berkumpul bersama, saya bangga. Saya senang banget. Tiap hari 30 tahun saya berdoa untuk Jawa Barat. Anda tahu Pak Dhani Supangat bilang begini, Ibu Dora, kok bisa bangun bukit doa di sini? Sedangkan begitu lama gereja-gereja tidak bertumbuh. Dan dia ditangkap di daerah sini dan diracuni, tapi dia tidak mati. Dan dia karena gara-gara dia membawa kaset lagu rohani. Nah saudara, dia kaget kenapa bisa, Ibu Dora bisa. Saya bilang, saya tidak membangun gereja, saya membangun persekutuan. Saya cuma mencari Tuhan. Kalau ada yang mau ikut boleh, gak ikut gak apa-apa. Jangan berasa tertuduh, gak apa-apa. Tapi saya harus membuat yang terbaik untuk Tuhan. Bukan separuh baik sedapat mungkin. Sehingga bukan saya, tapi Tuhan. Karena bukan kita. Kami bangkrut, sebab itu saya menangis di hadapan Tuhan. Dalam kesusahan dan kebangkrutan dia harus membayar utang begitu banyak. Dan orang-orang pekerja di pabrik suami saya. Dan harus dijual. Tetapi kemudian saudara,
Terus saya berlutut mencari Tuhan, saya dipenuhi. Tiba-tiba saya dipenuhi, dan ternyata disitulah Tuhan menjamah saya. Orang biasa, sederhana, orang kampung seperti saya, tidak ada yang perlu dibanggakan. Saudara, tidak ada kebanggaan dalam hidup saya untuk sesuatu harta benda, tidak. Karena pandemi ini pun habis semua, mobil-mobil dan bus yang aktif itu sudah habis semua. Dan saya tidak merasa hina. Karena kalau Tuhan masih mempercayakan hidup ini dan masih punya mulut untuk bersaksi. Saya punya saudara, begitu saya punya bantu saya, saudara, anaknya ditangkap dan dipasung karena dia kerasukan setan. Saudara, di Jawa Barat, Ciamis di sana, ya. Saudara, dan dia datang, dia tahu saya hamba Tuhan. Jadi orang Jawa Barat tahu saya hamba Tuhan, dan dia bilang, "Ibu, saya harus pulang dulu." Suami istri saya harus pulang dulu karena anak kami dipasung, ditangkap satu kampung, dipasung kerasukan. Saya cuma bilang ke dia, "Kamu tahu saya adalah hamba Tuhan. Apa kamu percaya Tuhan Yesus yang ada di Salmas mengusir setan, menyembuhkan yang sakit, menyelamatkan? Kalau kau percaya, saya doakan sebelum kau pulang ke kampung." Mau. Habis saya doakan dia, saya katakan, ya ikutin doa saya. Ya, dia harus membuka hati dulu untuk Tuhan. Ya, setelah ikutin doa saya, pengakuan bahwa dia siap. Nah, saudara, saya bilang ke dia, sampai di rumah anakmu sudah tidak dipasung lagi, sudah sehat. Saudara, tidak perlu dengan macam-macam. Jadilah gembala-gembala, jadilah anak-anak Tuhan. Gembala itu bukan cuma satu orang, tapi setiap Anda. Anda mengembalakan diri Anda mengembalakan anak-anak Anda, atau pembantu Anda, atau tetangga sekeliling Anda. Dan itulah yang menjadi kehidupan kita untuk bisa menjadi terang. Dan apa yang jadi? Sampai di kampung anaknya sudah bebas, tidak dipasung lagi, sudah bebas dari serangan iblis. Saudara, Tuhanlah yang melakukan, bukan saya. Saya cuma sekedar, ya Tuhanku mampu, biarpun kita di sini, anakmu di sana, nanti terjadi lawatan Tuhan. Hanya butuh iman percaya. Gembala-gembala di padang Efrata duduk bersama menantikan kedatangan Tuhan. Itu sudah 2000 tahun yang lalu, yang begitu lama sudah, dan Roh Kudus yang sama yang dicurahkan, yang diberikan kepada Ibu Maria, sekarang itu diberikan kepada kita. Kita harus melahirkan anak-anak rohani dan membuat mereka kuat. Amin. Saudara, bukan karena kita khotbahnya tiap hari, tidak. Tapi sikapmu, hidupmu akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Amin. Bahkan senyum saja. Saudara, kalau kita bisa menjadi terang, bukan karena kita bisa bagi-bagi sembako, tetapi di hidup kita ada kemuliaan Tuhan yang Dia sudah berikan. Dan hari ini adalah hari kita hanya sekedar mengingat bahwa Yesus sudah datang dan Dia sudah, malaikat sudah pergi kepada gembala, dan gembala tidak diam, tapi bangkit. Amin. Bangkit dan pergi untuk berjumpa dengan Yesus. Mungkin kita karena pandemi ini sudah mulai layo, atau mulai aduh nggak ketemu jemaat, jadi akhirnya
malas-malas ya kan, ya udah Facebook aja. Jadi kadang-kadang Facebook nonton kita, bukan kita yang nonton, sehingga kita ngorong pun Facebook lihat. Iya, ya saudara, saya berharap bahwa kita semua bisa bangkit dan menjadi terang. Kita bangkit dan Alkitab dalam Lukas 2 ini kalau Anda baca terus, saya tidak akan baca terus sebab ini sudah waktunya Pak. Saya hanya ingin menyampaikan, mari kita bersatu. Bukan hanya bersatu saja untuk gosip, untuk menceritakan, oh dia kayak begini, oh dia kayak begini, oh gue gak suka dia. Nah saudara, lu bisa gak suka, tapi Tuhan suka dia. Amin. Saudara, nah saya ingin bilang, mari kita bergandengan tangan, kita bersatu. Sudah tidak musim lagi bilang, lu gak sama daya kita. Oh sorry, di surga ada kotak-kotak. Saya percaya itu tidak ada. Dan kita adalah satu tubuh Kristus. Sebelum pandemi, setiap Jumat saya 2 semalaman di sini dari malam sampai pagi. Saya menantikan orang-orang puncak bisa mengikut, tapi sayalah yang harus membawa dari Jakarta 2 bus untuk ikut. Nah sekarang ada yang dari Bandung naik bus, saudara, Ibu Dorcas ini naik bus untuk ikut doa di sini dan doa puasa. Dan kemudian dia teruskan dengan apa? Naik motor ya, naik angkot. Terus dia salah-salah katanya sampai malam di sini. Saudara, dan sekarang ini datang udah 2 kali atau 3 kali ya? Kedua kali dia datang lagi, saudara. Anda kira dia dijemput? Tidak. Dia naik bus dari Bandung. Nah, bagaimana dengan gereja di sini? Apakah tempat ini hanya buat saya, orang Jakarta, berdoa mencari Tuhan? Tidak. Ini buat semua datang mencari Tuhan di sini. Oh, buat semua. Ya, saudara. Mari sebab itu saya sengaja hanya membaca ini bagi Anda, bahwa gembala-gembala bangkit dan datang menyembah Tuhan. Ya, dia tidak bawa emas kemenyan dan murah, karena hanya orang-orang kaya yang bawa itu. Dia orang Majus, tetapi kita bawa hati kita. Orang Majus juga membawa hati mereka mencari Tuhan. Tapi khusus gembala, mari kita datang karena kita tahu tentang nubuatan. Carilah Tuhan selama kita masih bisa. Jangan sampai sudah gitu ya, udah ventilator baru kita bilang, aku malas berdoa, Tuhan tolong. Nah saudara, bagaimana dengan ya, marilah jangan sampai mau WA aja sudah tidak bisa. Saudara, mari, tempat ini terbuka untuk Anda bisa berdoa dengan saya. Tapi saya bersyukur ketua Anda rendah hati, dia suka berdoa dengan saya. Sini ibu suka datang juga, ia membawa tim doanya. Dan saya pikir Tuhan luar biasa, ketua mau datang. Dan kadang-kadang saya tuh sampai dari malam sampai pagi kan. Nah saudara, dan kalau tidak tahan, ini ketua kita ini tiarap loh, nangis loh. Saya pikir, aduh, ini ketua kita, dulu belum ketua ya. Iya, selalu datang sini belum ketua, sekarang sudah jadi ketua. Mudah-mudahan